Ada yang sudah selesai mengerjakan atau mau coba dulu? Kak Bandar kasih waktu 10 menit mungkin. Kalau ada yang sudah mau kirim jawabannya ke Kak Bandar atau mau langsung share screen boleh ya. Untuk soal yang nomor 3 ini. Oke, baru mau kerjakan? Kalau baru mau kerjakan nggak apa-apa Kak Bandar kasih waktu dulu. Kalau sudah boleh kirim ke Kak Bandar. Mau coba dulu atau mau langsung kirim jawaban? Kak, Iya, gimana Jen? barusan aku kirim di WA. Oh oke, Bentar ya. Sip, sip. Ada lagi yang mau kirim jawaban? Kak Bandar tunggu nggak apa-apa kalau masih ada. Bentar ya. Oke, yuk lihat jawabannya Jen yuk. Oke, oke. Kak Bandar gedein dulu ya. Oke, kita lihat jawabannya Jen sekarang. Aduh itu tapi berantakan aku kemarin ngerjainnya. Nggak apa-apa. Penting kan hasilnya kan. Dan coret-coretannya bisa dipahami. Mau berantakan ke, mau lompat-lompat ke, yang penting jalurnya benar gitu ya. Oke, udah kelihatan jelas share screen-nya? Sudah? Oke, Kak Bandar bacain soalnya ya. Jadi ada seorang murid tingginya 120 cm. Nah, dia berjalan mendekati tiang bendera. Itu tiang bendera ya, bukan bendera ya, itu salah ketik ya. Tiang bendera. Lalu diketahui jarak murid tersebut terhadap tiang bendera setelah dia berjalan itu 10 meter. Nah, di titik 10 meter dia berhenti. Lalu terbentuklah sudut elevasi. Sudut elevasi itu maksudnya dari matanya si murid tersebut ke tiang bendera itu 60 derajat. Sudutnya terbentuk 60 derajat dari matanya ke ujung tiang benderanya, 120 derajat. 60 derajat. Nah, tentukan tinggi tiang tersebut. Nah, dari gambar ini coba kita cek apakah Jen benar mengilustrasikannya. Tingginya 120 cm, jaraknya 10 meter sudah oke. Tiang benderanya lurus aja garisnya gitu ya, nggak apa-apa ya selama kalian ngerti bahwa itu tiang bendera ya. Nggak usah kasih benderanya juga nggak apa-apa. Elevasinya dari matanya 60 derajat. Oke, 60 derajat mungkin nanti Jen bisa dikoreksi letakkan di yang posisi dekat mata ya. Jadi dari sisi miring ke yang lurusnya itu ya, 60 derajat. Oke. Lalu tangan 60 itu kan akar 3. Apakah betul tangan 60 akar 3? Coba cek lagi tabelnya kemarin yang udah kita cari. Tangan 60 itu akar 3 bukan? Tangan 45 itu 1. Lalu tangan 30 itu sepertiga akar 3. Berarti tangan 60-nya benar akar 3. Ya, jadi tangan 60-nya betul. Jadi pakai tangan ya. Tangan 60 sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Depannya adalah bendera, sisi sampingnya itu adalah jarak orang tersebut ke tiang benderanya. Kak Bandar ulangin, sisi depannya si orang tersebut kan itu adalah si tiang bendera. Lalu sisi sampingnya adalah jarak antara orang tersebut dengan tiang benderanya. Oke, sudutnya 60 derajat. Nah, 60 derajat berarti akar 3 pakai tangan. Lalu kemudian eh, sisi depannya yang mau kita cari. Lalu sisi sampingnya adalah 10 meter. Oke, berarti akar 3 sama dengan H. H itu berarti tinggi tiang benderanya ya.
Gitu ya, Jen ya. Oke. Dikurang 1,2 itu tinggi orangnya. Maksudnya begitu. Maksudnya Jen tuh tidak tertulisnya di situ. Ini Ya. dijadiin meter. Iya. 120 cm-nya diubah ke meter. Ya. Oke, berarti akar 3 kali 10, 10 akar 3 sama dengan H dikurang 1,2. Nah, 10 akar 3 itu punya nilai 10 kali akar 3. Akar 3 itu kan 1,73 ya. Betul ya, 1,73. Berarti 17,32. 10 kali 1,73 itu kan berarti 17,3. 17,3 tambah 1,2 berarti sekitar 18,5. Jadi tinggi tiang benderanya itu adalah 18,5 meter. Gitu ya. Oke, sip. Thank you, Jen. Keren, keren. Silakan adik-adik catat kalau penting. Nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sudah? Silakan dicatat. Kalau sudah, Kak Bandar lanjut kasih soal 2 soal lagi. Nanti kalau udah makin oke yang di sini, baru kita masuk ke sifat-sifat penjumlahan sama perkalian trigonometri ya. Kita minggu depan masuk ke situ. Sekarang Kak Bandar matangkan dulu di basicnya, di dasarnya, supaya nanti masuk sifat-sifatnya lebih enak. Ya, kalau masuk sifat tanpa ada basicnya begini, nanti kaliannya buyar sama sekali. Sudah ya? Yang sudah mencatat, boleh kasih jempolnya, kita mau lanjut ke soal berikutnya. Oke, aman ya? Ada pertanyaan nggak? Dari 2 contoh soal ini tentang, eh, termasuk soal cerita tentang logaritma ya. Kalau bahasa kurikulum merdekanya itu soal AKM, soal literasi numerasi. Jadi ada ceritanya, kita suruh mengilustrasikan gitu ya, dan coba cari solusinya seperti apa. Sudah? Kalau sudah, Kak Bandar lanjut ya. Nggak ada pertanyaan ya? Aman ya? Semoga benar-benar aman ya adik-adik ya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, Kak Bandar kasih soal berikutnya, 2 soal yang sama tipenya, tapi mungkin agak sedikit kombinasi ya. Kombinasinya aja yang beda. Nah, coba perhatikan soal yang atas atau yang bawah. Nah, adik-adik coba cerna dulu mana yang mau kalian kerjakan. Kak Bandar kasih waktu sampai pukul 11 ya, 15 menit ya. Nanti 2 soal ini kita bahas di pukul 11. Pilih salah satu aja, mau atas atau bawah. Ya. Jangan lupa diilustrasikan soalnya, gambarnya seperti apa, nanti baru bisa tentukan metodenya. Cukup jelas ya? Oke, selamat mengerjakan ya, 15 menit ya adik-adik ya.
Oke, Malvin dapat sudutnya 30 derajat. Oke, nanti kita cek ya Malvin. Jam 11 ya, masih ada sekitar 6 menit lagi. Lalu coba, berarti itu soal yang atas ya. Coba soal yang bawah lanjut ya.
Oke, ada yang lain selain Malvin tadi jawabannya? Ada yang dapat yang bawah nggak? Aku dapat kok yang bawah. Berapa tuh, Jeff? 33,67 meter. Oh, jadi desimal ya? Oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke, berarti Malvin boleh nggak kirimin coret-coretannya? Kemudian kirimin coret-coretannya nanti ke Bandar bantu share. Atau mau share screen sendiri boleh, silakan. Kalau mau share screen sendiri boleh. Kalau mau ke Bandar bantu boleh kirim langsung aja ke WA-nya ke Bandar. Oke, Malvin mau sendiri atau mau coba share screen sendiri? Oh, kirim coretannya. Oke. Yang lain yang masih mau coba, lanjut ya, nggak apa-apa ya. Nah, oke, Malvin kayaknya kepencet malah nelpon ke Bandar tadi ya. Oke, ya kita lihat jawaban Malvin. Malvin udah kirim. Ya, ke Bandar gedein dikit biar kelihatan. Oke, ini jawaban Malvin. Bentar ke Bandar pindah share screen-nya. Oke, soalnya Malvin tulis, cuman gambarnya aja ya. Malvin belum bikin sketsanya ya gitu ya. Tapi it's okay, selama Malvin bisa paham itu nggak apa-apa. Nah, di atas sebuah mercusuar tingginya 24 akar 3. Nah, jelas tingginya ketahuan ya. Dalam bentuk akar 24 akar 3 terdapat seorang sedang memantau sebuah objek. Jadi orangnya itu di atas mercusuar tersebut. Si orangnya berdiri di atas mercusuar tersebut ya. Dia melihat objek yang ada di bawah. Jarak objeknya itu sekitar 22 meter. Jadi dari matanya ke objek tersebut itu kalau diukur jaraknya 22 meter. 72 meter ya? Sorry, 72 meter ya. Oke. Lalu kemudian tentukan sudut depresi yang terbentuk. Oke. Kalau dari bawah ke atas namanya sudut elevasi, tapi kalau dari atas ke bawah namanya sudut depresi. Jadi istilah ini tolong dicatat ya adik-adik ya. Kalau kita melihat ke atas dari posisinya di bawah itu namanya sudut elevasi, tapi kalau kita dari posisi atas lihat ke bawah itu namanya sudut depresi. Depresi itu bukan tekanan mental atau tekanan jiwa gitu bukannya, bukan itu, tapi itu lebih menyatakan bahwa arahnya aja dari atas ke bawah itu sudut depresi. Elevate atau elevasi itu kan naik ke atas ya. Jadi jangan jangan sampai kebalik pengertiannya ya. Dari katanya depresi itu kan berarti down gitu ya, turun ke bawah, lalu elevator itu kan selalu naik ke atas ya. Gitu, elevasi. Oke, lalu karena eh, si Malvin pakai tangan gitu ya, pakai tangan, dan ketika dia pakai tangan maka dia menemukan metodenya adalah depan bagi samping. Oke. 24 akar 3 dibagi 72. Depannya itu berarti 24 akar 3. Kayaknya bentar ya.
24 akar 3, 72 ya. Oke, nah depan bagi samping. Bentar, depan bagi samping. 24 akar 3 bagi 72. Posisinya dia di atas. Jaraknya 72 meter. Bentar. 24 akar 3, 72. 24 akar 3, 72. Depan samping. Bentar ya. Oke, 30 itu kalau posisi kita lihat dari bawah. Sementara si orangnya itu dari atas. Gitu ya. Bentar. Si orangnya di atas, lalu dia 72-nya di bawah. Akar 3. Samping miring. Samping miring. Kan? Ya. Kalau pakai konsepnya Malvin, si orangnya pasti di bawah. Setuju nggak? Oke, yuk. Bentar ya. Ini Kak Bandar stop share dulu. Yuk kita berpikir bedah soal sama-sama ya. Jadi, yang ini Kak Bandar sementara pindah dulu supaya kita clear dengan soalnya. Kita coba bedah soalnya ya. Posisi orangnya ada di atas menara, ada di atas mercusuar soalnya. Bukan di bawah mercusuar. Oke. Yang ini Kak Bandar hapus dulu ya yang bawah ya. Oke. Nah, anggap mercusuarnya begini ya. Anggap saja mercusuarnya begini. Lalu ada orang di sini, ya kan? Berdiri gitu ya. Terus ada benda di bawahnya. Misalkan bendanya apalah ya gitu ya, titik aja lah ya. Nah, jarak dari sini bendanya ke dia itu 72 meter. Lalu ini 24 akar 3 tinggi menaranya. Ya, si orangnya kan melihat posisinya dari atas, tadi sudut depresi kan. Oke. Nah, kalau tadi Malvin, posisinya berarti dia dari benda ini. Ya, misalkan ini benda A. Berarti kalau dia ngomongin tangan A, posisinya betul 24 akar 3 dibagi 72. Jadi sepertiga akar 3. Nah, tangan A berarti sudutnya dia 30 derajat. Nah, posisinya kalau kita di A, maka si mercusuar ini 30 derajat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kita kan dari atas. Si orang tersebut kan memandangnya dari atas gitu ya, sebuah benda ini. Nah, ini pertanyaannya menarik. Sengaja Kak Bandar kasih supaya adik-adik bisa berpikir lebih dalam lagi ya. Nah, posisinya kan kita melihatnya bukan dari bendanya, benda A ini, tapi dari orang tersebut. Kalau dari bendanya betul sudutnya 30 derajat. Tapi kalau dari orangnya berarti sudutnya berapa? Kita nggak ngomongin sudut elevasi dari atas ke bawah, tapi ngomongin dari atas, dari bawah, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah.
Oke. Kita balik ke konsep segitiga. Ini kita hafalin segitiga dulu ya. Oke, selalu kan identik dengan segitiga siku-siku, betul ya? 60 bukan, Pak? Oke, berarti kalau ini 30, ini siku-siku kan 90 ya. Di sini 90 derajat, maka di sininya berarti 60 derajat. Karena satu segitiga itu kan 180 derajat. Betul nggak? Clear ya? Nah, nggak ada yang salah dengan jawaban Malvin, hanya posisi jawabannya Malvin itu dari bendanya melihatnya, bukan dari orangnya. Kak Bandar lengkapi ya, supaya clear. Gitu ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan di catatannya Malvin bahwa sudut depresi itu dari orangnya ke bendanya. Yang ditanyakan kan itu. Bukan dari bendanya ke orangnya, bukan. Kalau dari bendanya dari bawah ke atas itu namanya sudut elevasi. Sampai sini bisa diterima adik-adik? Aman ya? Gak sulit kan? Untuk memahaminya, memang walaupun kadang pertanyaan seperti ini tuh menjebak, tapi yang dituntut dari kita itu adalah ketelitian membaca soalnya, gitu ya. Supaya apa yang dimaksudkan oleh soal itu bisa tepat kita jawabnya ya. Oke. Yuk, kita masih ada sekitar 9 menit. Silakan ini dicatat dulu. Yang sudah mencatat boleh kasih jempolnya, kita next ke soal berikutnya. Jadi Malvin tinggal lengkapi aja ya. Tambahkan lagi di catatannya, tambahkan juga dengan gambar supaya lebih jelas gitu ya. Posisinya dari mana? Dari atas ke bawah kah? Dari kata-katanya depresi sih udah jelas. Berarti dari atas ke bawah. Ya. Kalau dari bawah ke atas namanya elevasi. Oke, yuk lanjut ya ke soal berikutnya ya. Yang ini udah dicatat kan? Udah ya? Yuk. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ke soal yang sebelumnya, yang bawah tadi ya, Kak Bandar pindah ke sebelahnya. Ada seorang pedagang kaki lima, jaraknya 46 meter dari sebuah monumen. Lagi-lagi ngomongin monumen. Oke, monumen Kak Bandar anggap aja bangunannya tegak lurus begini ya. Oke, ini monumennya. Jarak orang tersebut itu Kak Bandar gambar orang di sini. Oke ya, ini jaraknya 46 meter. Oke. Lalu di atas monumen tersebut ada pesawat UFO. Nah, Kak Bandar nggak pintar pesawat UFO-nya seperti apa? Kalian gambarkan aja yang bagus gitu ya. Anggap aja beginilah ya pesawat UFO-nya ya. Gitu. Pokoknya kayak gitulah mirip ya. Piring terbang lah ya namanya ya. Oke. Nah, pesawat UFO-nya tepat berada di atas sebuah monumen tersebut. Sudut elevasinya masing-masing 45 dan 60. Nah, maka kalau kalian ketemu begini, sudah pasti sudut yang lebih besar itu yang ke pesawat UFO-nya, betul nggak? Kalau kalian makin mendongak ke atas kan sudutnya makin tinggi. Betul ya? Clear ya? Berarti sudut yang paling rendah itu adalah sudut buat tinggi menaranya. Gitu. Nah, berarti ini sudut elevasinya ini 45 derajat. Lalu dari sini ke si UFO-nya berarti sekitar 60 derajat. Selisihnya berapa derajat? 45 ke 60 selisihnya berapa derajat? 15. 15. Nah, 45 ke 60 ya. Jadi dari sini ini kan sejajar mata dia ya. Ini sejajar matanya si pedagang kaki lima tersebut. Dari sini ke sini 45. Tapi ketika dia memandang si UFO, itu sudutnya jadi 60.
Ya, berarti dari sini, dari matanya ke si UFO terbentuklah sudut 60 derajat. Gak dijawab sama kaplisnya. Oke, berarti kita cari dua nilai ya. Ini udah jelas pakai tangan, ya kan? Pakai tangan. Kak, tinggi orangnya kok nggak ada? Tinggi orangnya berarti kita abaikan saja, ya kan? Oke, kalau diketahui di soal nggak ada tinggi orangnya, abaikan saja sudah, ya. Oke, nah berarti kita cari dulu tinggi menaranya yang dari sini, dari puncak sampai ke batas matanya, ya. Berarti pakai tangan 45, tangan 45 derajat. Nilainya berapa? Tangan 45 derajat. Sisi depannya itu tinggi menara, kita pakai H aja. Lalu sampingnya itu 46 meter. Tangan 45 berapa nilainya? 1. 1. Berarti tangan 45-nya 1 sama dengan H per 46. Jadi H-nya berapa? Kalikan aja ini ya. 46 kali 1 berarti tetap 46 meter. Jadi dari sini ke sini itu 46 meter. Dari puncak menara sampai ke tinggi mata orang tersebut itu 46 meter. Nah, sekarang kita cek buat yang dari UFO-nya. UFO-nya berarti pakai tangan 60. Betul ya? Pakai tangan 60. Nah, tangan 60 itu nilainya berapa? Akar 3. Oke. Tangan 60 nilainya akar 3. Jadi ini pakai tangan 60. A per, kita jangan pakai H lagi lah ya. Kita hitung tingginya berarti ini pakai istilah T aja. Tangan 60 berarti sama dengan T per 46. T itu dari si UFO-nya ke matanya si orang tersebut. Tadi akar 3 ya, Jen? Sama dengan T per 46. Berarti T-nya berapa? Jadi T-nya berapa tuh? 46 kali akar 3 berapa? T-nya berarti 46 akar 3, ya kan? Berarti sama dengan 46 kali 1,73. Dapatnya berapa? 46 kali 1,73 berapa jadi angkanya? Ada yang udah dapat? Berapa? 79,58, Kak. 79,58 meter. Oke, nah dari si UFO-nya ke mata orang tersebut tingginya 79,58. Tadi dari tinggi menara ke mata orang tersebut 46. Berarti kan kita tinggal cari selisihnya aja kan? Untuk tahu tinggi UFO-nya dari puncak menaranya. Oke, berarti jarak pesawat UFO, jarak UFO-nya dari puncak menara kan tinggal dikurangin aja. Oke, berarti sama dengan 79,58 meter dikurang 46 meter. Jadi berapa nih? 33,58 ya meter. Nah, ini dia. Aku caranya beda. Tapi sama jawabannya. 3367.
Ya, beda-beda tipis lah Soalnya ya. Beda bisa koma lah ya. 32. Iya. Soalnya itu yang pas bagian yang ngitung UFO-nya Mm-mm. kan itu udah dapat 46 Mm-mm. akar 3. Nah, Mm-mm. terus karena itu 46-nya sama yang tan 45 itu jadi langsung aku ini 46 akar 3 kurang 46. Oh, oke. Itu jadi 46 dikali akar 3 min 1 Iya, yang iya, pakai iya. AB min Iya, C sama dengan AB betul, min betul, C. betul. Oke, Terus tinggal dihitung. sip. Nggak beda jauh lah ya. 33,58 sama 33,67 ya. Beda desimal aja ya. Mantap, mantap. Oke. Silakan dicatat kalau sudah kita mau absen. Adik-adik bisa bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Benar kasih waktu, walaupun waktunya udah mau habis ya. Gak apa-apa, kita lewatin dikit aja ya. Sambil Kak Bandar absen dulu bentar. Gak sulit kan ketemu soal logaritma begini kan gak sulit kan? Santai lah ya. Karena kalau kalian udah ngerti konsep dasarnya, mau soalnya model apa juga pasti kalian bisa ngerjainnya. Oke, yuk kita absen yuk. Aman ya? Yuk. Semoga nggak kapok ya belajar logaritma. Trigonometri ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Minggu depan kita masuk ke sifat-sifatnya ya. Lu kan Gimana lagi tuh? di sana, Jen. Apa? Enak kagak lu beli di situ? Alah, gimmick. Oke. Thank you adik-adik semua. Thank you, Kak. Yuk, Thank you, Kak. yuk.